Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini matihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang kita akan bahas mutiara hadis sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ma min syai'in yuwada'u fil mizan, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan asqalu min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Wa inna sahibi husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi was salah. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang saum dan salat. Rawahu At-Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Shahihul Jami. Ini tentunya hadis yang sangat utama dalam penjelasan akhlak, diantaranya yang dimana keutamaan akhlak itu sendiri bisa melebihi amalan sunnah ya. Tapi harus Islam ya. Ya jelas. Ya, akhlak itu pasti ya. Itu sudah namanya non-Islam menyelisih sudah Ya. Ya pasti harus muslim. Sudah jangan bolak-balik aja ya melawan ilmu. Jadi akhlak mulia bisa melebihi amalan sunnah ya. Bagaimana seseorang yang berakhlak mulia punya derajat ya, yang luar biasa, karena dengan akhlak mulia itu tentunya kita lihat bagaimana Nabi ya, yang innaka la'ala khuluqin azim, beliau dengan akhlaknya bisa menyentuh pemuka-pemuka sebagian dari Quraisy sehingga masuk Islam gitu. Ya. Dan juga dengan akhlaknya pula bagaimana para sahabat terhibur gitu ya, tatkala sedang sedih, tatkala sedang murung, Nabi memberikan wejangan-wejangan yang luar biasa. Jadi penting sekali yang namanya akhlak ya. Dan itu adalah buahnya seseorang mendirikan ibadah-ibadah. Hanya saja hadis ini tentu tidak menyepelekan ya
yang namanya amalan sunnah. Tetap bagaimana amalan sunnah itu sangat utama. Karena apalah artinya akhlak kalau dia memang tidak berakidah yang benar gitu. Maka ada beberapa penjelasan di sini. Di hadis ini Rasulullah menjelaskan kedudukan akhlak bahwa dia adalah amalan yang paling berat dalam timbangan. Pastinya di hari kiamat nanti amalan-amalan manusia itu akan ditimbang tuh ya gitu. Dan dia adalah amalan yang paling berat dalam timbangan. Dan juga menunjukkan Islam itu adalah din yang mengutamakan akhlak juga ya. Dalam setiap perkara ya. Karena Nabi diutus tentunya innama biistu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus pada manusia adalah untuk memuliakan akhlak ya. Merubah akhlak ya. Itu diantaranya. Nah itu bagaimana beliau dengan metodenya ya. Nah, tapi tentunya bukan hanya hasil, yang terpenting adalah bagaimana metode dalam menyampaikan ya. Karena dengan metode seseorang mungkin ya yang tadinya berat untuk beramal jadi mudah untuk beramal ya. Yang tadinya berat untuk jujur jadi jujur juga gitu ya. Juga yang tadinya dia suka bermaksiat dia tinggalkan juga. Yang tadinya dia malas jadi rajin. Sebab ada orang yang memberikan wejangan yang luar biasa bagi dirinya. Nah kita pula sebagai penuntut ilmu ya, maka para tulab itu harus senang mendengarkan ilmu ya. Jangan hanya berkutat pada metode ya, atau cara penyampaiannya. Tapi apapun ilmu yang dia terima, dia serap, itulah yang menjadi motivasi dia untuk lebih baik gitu. Bagaimanapun penyampaiannya gitu ya, siapapun yang menyampaikan ya. Itu karena ya tentunya yang menyampaikan ya tergantung itu juga ya. Tapi bagi ya. orang yang belum bisa mengklasifikasi kadang-kadang ya. tenarnya dalam penyampaian enak aja sudah merupakan suatu ini enak penyampaiannya, padahal itu ilmu yang disampaikan apa materinya, apa betul. Salah atau tidak itu ya yang penting keilmuannya itu. Jadi tidak menimbang-nimbang kualitas keilmuannya itu nah, itulah yang sangat makanya banyak orang yang meremehkan itu ya apa sih nah itu ya anak kecil itu mas. Betul. Nah, padahal kita penilaian kita bagi orang yang sedikit paham lah kualitas ilmunya dulu yang kita iya betul. Yang penting kan dalam Al-Quran ayat tabiun ahsanah gitu. Jadi yang kita ambil itu yang terbaiknya gitu. Iya, tabiun ahsanah. Ya. Jadi emang itu intinya adalah keilmuannya dulu gitu ya. Memang keilmuannya yang intinya. Dan emang wasilahnya ya harus punya kelancaran dalam membaca Quran,
membaca hadis ya. Jadi ya emang wasilahnya tahsin gitu ya gitu. Itu wasilahnya ya. Ada orang yang penyampaiannya bagus tapi tahsinnya jelek gitu. Imaman bagus ya, tapi tahsinnya jelek, itu bahaya sebenarnya itu ya. Tapi ada juga orang yang memang dikhawatirkan oleh Nabi yang dijadikan nantinya Al-Quran itu seluruh gitu ya gitu. Itu juga khawatir ya. Jadi memang ada dua sisi di sini. Pertama, sisi seorang mubalik atau dai, dia tentunya harus punya pencapaian yang bagus dalam Al-Quran, termasuk juga hafalan itu kan utama ya. Walaupun ya tentunya kalau zaman sekarang gitu ya, yang penting penyampaian bagus gitu ya, public speaking atau bagaimana gitu ya, walaupun dalilnya sedikit ya gitu. Di zaman sekarang gitu ya gitu. Padahal justru bagaimana para ulama dengan banyak keilmuan itu bisa mereka jadikan sandaran untuk penyampaian yang lebih baik gitu ya gitu. Ya. Jadi perbedaan materi yang kita kuasai akan bisa itu ya. Materi yang kita kuasai. Justru itu yang jadi pokoknya itu materi itulah gitu. Gitu ya. Ada sebuah penjelasan. Ini masih hubungan juga dengan akhlak ya. Halusnya lisan belum tentu halus hatinya gitu ya gitu. Nah itu ya. Ada orang yang memang lisannya kelihatan bagus tuh ya, penyampaiannya kelihatan bagus, tapi hatinya ya masih kotor gitu ya gitu. Kalau lisan bisa bohong, kalau hati pasti. Nah gitu bohong. Iya. Kalau hati nggak akan. Betul, lisan justru bisa bohong, hati tidak bisa. Gitu, ya, gitu. Iya. Hati nggak bisa bohong. Iya. Nah ini. Jadi itu tentunya kalau setiap dai itu emang tidak mesti top perform gitu ya. Ya kadang-kadang misalnya dia kecapean atau bagaimana kurang istirahat ya itu ya jelas. Tapi yang mesti jadi pokok adalah keilmuannya itu yang penting itu. Ya itu yang penting itu ya. Yang lebih didahulukan gitu. Yang disampaikan sekata dua kata tapi nah itu. Iya. Nah sekarang yang kedua adalah sisi dari seorang mustami. Bagaimana ia terima ilmu dari siapa saja, bagaimanapun penyampaiannya, terima ilmu itu ya gitu. Dan tidak pernah gitu ya para sahabat atau tabiin melihat orang bagaimana kualitasnya dalam menyampaikan ilmu gitu ya. Yang penting mereka terima ilmu karena itu adalah kebenaran gitu. Ya. Bukan perhatikan kualitas orang yang menyampaikan. Nah ini gitu ya gitu. Kadang orang itu kan ada juga ya orang yang memberikan nasihat, kritikan, cuman ketika dia mungkin gimana gitu ya, akhirnya dia sampaikan bahwa orang yang mengkritik itu ya kurang beradab atau kurang teladan dan bagaimana. Padahal harusnya tidak melihat itunya gitu ya. Lihat pada ilmunya gitu ya gitu. Jangan melihat pada sosok atau jasadnya gitu ya gitu. Justru lihat pada apa yang dia sampaikan ya gitu. Itu harusnya gitu ya gitu. Dan Nabi juga adalah jawami'ul kalim, artinya yang dilihat itu ilmunya ya. Bukan sosok nabinya gitu ya. Sehingga kan kalau orang kafir Quraisy tidak mau menerima dakwahnya itu ya, mereka kebanyakan tidak mau menerima dakwah karena apa? Melihat sosoknya gitu. Nah itu. Iya, melihat ini siapa Muhammad ya gitu. Nah itu. Maka harus senantiasa senang menerima ilmu ya gitu. Dan juga termasuk dalam perkara akhlak, bukan hanya akhlak itu kan kepada manusia saja ya. Kebanyakan kalau orang itu mengutamakan akhlak kepada manusia, sedangkan akhlak kepada Allah dia
justru syirik atau masih jauh daripada benar-benar bertauhid, atau masih jauh daripada fastabiqul khairat ya gitu. Tapi akhlak budi pekertinya kepada manusia luar biasa gitu. Padahal akhlak kepada Allah itu yang harusnya lebih diutamakan dulu gitu ya gitu. Sebelum akhlak kepada manusia. Iya. Harus kita berakhlak ya, tidak sembarangan. Meskipun itu kita sama hewan, sama binatang, sama tanaman, sama apa. Iya. Hidup yang ada di sekeliling kita harus itu rahmatan lil alamin. Memang akhlak ya, perannya sangat. Dengan apa akhlak itu? Di antaranya dengan mentauhidkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun ya. Dan salah satu dari amanah kepada Bani Israel ya, sebelum waqulu linnasi husna, kan mereka diberikan amanah-amanah. Di antaranya yang pertama itu adalah wala tusyriku bihi syai'an gitu. Mereka dilarang untuk syirik gitu ya gitu. Nah itu karena emang syirik itu sebenarnya adalah akhlak buruk kepada Allah ya gitu. Apalagi kan syirik tidak akan diampuni, kekal dia di neraka dan sebagainya. Tentunya itu sangat diutamakan akhlak kepada Allah ya. Iya, tidak akan diampuni dosa syirik. Layak firu. Iya. Jadi yang syiriknya terbawa mati ya tidak akan diampuni itu. Gitu. Kalau orang jahiliyah kan membahas sama tauhid ya. Yang mana? Orang jahiliyah. Iya. Iya, patung atau apapun misalnya. Ya namanya syirikan ya itulah. Walaupun apapun yang dikatakannya ya dikatakan wasilah atau bagaimana kan, tetap kalau misalnya itu adalah statusnya syirik ya sudah gitu ya gitu. Ya. Nah itu untuk faedah dari hadis yang bisa kita pelajari, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.